Baik, kita lihat di sini ada operasi dalam bilangan. Operasi bilangan ya, operasi bilangan itu ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian, ada bentuk akar dan sebagainya. Tuliskan jawaban Anda dengan bilangan cacah. Sebenarnya ini soal kesepakatan ya. Kalau kita lihat di situ ada 15 bagi 3 kali 2 dikurangi 2 pangkat 3 sama dengan akar E plus 1. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita boleh membagi dulu ya, karena itu dilakukan pertama ya, operasi pertama, dan antara perkalian dan penjumlahan boleh kita lakukan sama ya, boleh dikali dulu baru dibagi, boleh dibagi dulu baru dikali ya. Itu hanya itu bisa berlaku untuk perkalian dan pembagian ya. Jadi kalau ini mau dibagi dulu boleh gitu ya. Kita bagi dulu boleh, berarti 15 dibagi dengan 3 ya. Sama dengan 5, kemudian dikali 2, dikurangi 2 pangkat 3, 8. Sama dengan akar dari E plus 1 ya. Dan ini kita operasikan lagi, 10 dikurangi 8, nah, berarti nilainya sama dengan 2 ya. 2 sama dengan akar dari E plus 1. Nah, kanan dan kiri kita kuadratkan. Berarti 2 dikuadrat sama dengan akar E plus 1 juga dikuadratkan. Ya. Sehingga didapat 4 sama dengan E plus 1 dan E-nya sama dengan positif 3. Ya, jadi jawabannya E-nya adalah 3. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Semangat, belum ada ya? Oke, baik, kita lanjutkan dengan nomor 2. Kalau ada yang teman-teman baru masuk, ini kita berada di halaman 122 pada kaji latih standar 2 PK ya. Boleh kita lanjutkan? Ya, baik. Di sini ada titik terletak pada. Kata terletak pada atau melalui itu sebenarnya adalah kata-kata atau kalimat yang menyatakan bahwa jika kalian masukkan nilai titik tersebut pada rumus fungsinya, maka akan terpenuhi atau memenuhi atau terdefinisi ya. Jadi kata melalui atau terletak pada menyatakan bahwa titik itu memenuhi pada rumus tersebut. Jadi kalau kita mengatakan N adalah 1, P, maka 1 itu adalah X dan Y-nya itu adalah P. Jadi kita boleh menyatakan bahwa dia terletak pada berarti memenuhi persamaan ini. Jadi kita boleh menuliskan nilai P-nya itu, mencari P-nya itu kita substitusi ya. Kita substitusi si titiknya sehingga kita dapatkan Fx itu ya sama dengan P ya. Nilai fungsinya akar dari, nah ini kita ganti dengan 1 pangkat 3 ditambah 17 dibagi 1 pangkat 2 ditambah 1 gitu ya. Nah, dari sini kan kita ketemu nilai P-nya. Coba kita hitung. Di atas jadi berapa? Akar 18 dibagi 2 ya. Nah, akar 18 dibagi 2 berarti sama dengan 3 P-nya ya. Nah, apakah nilai dari 9 itu 3 plus minus 3? Gitu ya pertanyaannya. Teman-teman kalau misalnya ada akar nilainya, jadi kita harus sepakat bahwa kalau X kuadrat sama dengan 9, maka X-nya memang ada 2, yaitu 3 dengan dan min 3. Ya. Tapi kalau akar 9 sama dengan X, maka X-nya hanya ada 1 ya, yaitu positif 3. Ya. Jadi kalau sebuah akar, nilainya cuma punya 1, positif aja. Ya.
Oke, sekarang kalau sudah itu kita masukkan nilai F1. Tadi kan sebenarnya Fx itu sebenarnya sama dengan F1 ya. Yaitu sama saja dengan F1. Ya, karena X-nya 1 ya. Jadi P itu ya 1, F1 ya F1-nya 3, P-nya juga 3. Jadi kalau dijumlahkan nilainya sama dengan 6 ya. Jadi P ditambah F1 sama dengan 6 nilainya ya. Jadi ini jawabannya 6. Oke, sampai di sini teman-teman yang baru hadir, boleh kalian buka nanti PK materi KLS 2 pada halaman 122 ya. Sampai 2 operasi bilangan ini atau nilai fungsi ini, apakah ada yang mau bertanya? Boleh di kolom chat atau langsung dibuka mic-nya ya. Baiklah. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Siap? Oke. Nah, 9 bilangan yaitu 8, 2, 4, 1, 9, 2, 6, 3, 7 diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika U dan V berturut-turut merepresentasikan bilangan pada posisi kedua dan ketujuh setelah diurutkan, maka nilai 3 kali U ditambah V berapa? Nah, karena katanya di sini diurutkan dari yang terkecil, mau nggak mau kita coba ya, urutkan dulu ya. Jadi kita coba urutkan di situ. Ada bilangan berapa saja. Oh, paling kecil adalah 1, kemudian 2-nya 2, 2 buah, kemudian 3-nya 1, 4-nya ada 1, kemudian ada 6, ada 7, ada 8, dan ada 9. Kita cek lagi jumlahnya apakah 10, 2, 4, 6, 8, 9. Oh, 9. Ada 9, betul ya. Nah, kemudian dari yang terkecil dan terbesar udah, jika U berturut-turut posisinya kedua. Berarti kalau dia kedua, dia berada di antara 1 dengan 2 ya. Jadi di sini teh ada urutan keduanya U gitu ya. Dan urutan ketujuhnya adalah V. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, kita bisa menuliskan di sini nilainya adalah di sini ya. Nah, ini V ya, kita hitung ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi V-nya itu urutan ke-7. Nah, kemudian kita ambil di situ ya nilainya berapa 3 kali UU-nya itu kemungkinan adalah 1 atau 2 gitu kan. Nah, kalau kita masukkan 1, kemudian V-nya itu kemungkinan adalah 4, 5, atau 6 gitu ya. Nah, kalau kita ambil 4 itu ternyata masih kecil kalau U-nya 1 ya. Nah, jadi kita coba dengan U-nya ambil yang terbesar ya. Kita coba di sini nomor urut 2-nya adalah 2. Kemudian ini kita ambil 6 gitu ya. Sehingga 3 kali 2 ditambah dengan 6 ya. 3 kali 2 ditambah dengan 6, 12 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini tidak ada ya, 12 ya. Ditambah 6. Posisi ketujuhnya yang angka 7, Bu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebentar. Kita udah masukkan U ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya.
bilangan posisi kedua dan ketujuh setelah diurutkan, ya. Jadi merepresentasikan kedua. Jadi O itu kedua. Jadi udah masuk dong hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi V-nya itu 6 ya. Jadi nilainya berapa? 12 ya. Apa ya? Kalau nggak ada juga ya pilihannya ya. Yang penting maksudnya terpenuhi ya. Urutan kedua dan ketujuh ya. Jadi yang kedua udah kita hitung ya. 1, 2, 3. U-nya nomor urut 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. V-nya ke 7 ya. Seperti itu. Tidak apa-apa, tidak ada ya. Ini juga suka ada yang tidak ada juga. Ini nomor 4 juga ya kalau kita hitung. Baik, jadi itu yang dimaksud tadi kita masukkan posisi kedua dan ketujuhnya. Tetap kita hitung ya. Seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan nomor 4 ya. Nah, nomor 4 ini kalian boleh mencari segitiga yang terkecil ya. Kita hitung di sini juga sama. Ini juga nggak ada pilihannya. Nah, jadi jumlahnya kita hitung ya, tidak ada di pilihannya. Baik. Kalian boleh berhitung dari yang kecil dulu ya. Segitiga yang kecil yang paling bawah itu kan kalau dihitung di sini ada 1 ya, 2, 3, 4 ya. Kemudian yang kecil lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ditambah yang ini 1 dan 2. Berarti untuk segitiga yang kecil itu ada 12. Oke. Kita hapus lagi. Terus teman-teman mau yang mana nih? Kita hapus dulu nih titiknya. Jadi udah yang kecil ya. Kemudian kita lihat segitiga yang isinya 2 kotak. 2 segitiga. 2 segitiga membentuk segitiga. 2 segitiga membentuk segitiga ya. Oke. Ada berapa? 2 segitiga membentuk segitiga. Berarti yang ini ya. Ini dengan ini itu 1 ya. Ini 1. Oke. Ini 2 gitu ya. Nah, kemudian ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Ini 7. Itu lagi. Ini 8. Ya. Nah, jadi ini tadi satu segitiga kecil, sekarang 2 segitiga membentuk, berarti ada 8 ya. Oke, kita hapus lagi. Ada yang udah dapat belum? Ada yang udah mencoba nyari. Nah, kemudian kita cari yang segitiganya dibentuk oleh 3 segitiga ya. Ada nggak 3 segitiga membentuk segitiga? Oh, nggak ada ternyata ya. 3 segitiga membentuk segitiga. Tidak ada. Berarti 4 segitiga ya. 4 segitiga membentuk segitiga. Oke. Berarti kalau kita hitung di sini ada 1 segitiga yang paling bawah ini kan terdiri dari 1, 2, 3, 4. Berarti ini 1 ya. 1 segitiga dibentuk oleh 4 segitiga. Kalau 3 tadi nggak ada ya. Kemudian kemana lagi? Ya oke, ke sini ya. 1, 2, 3. Oh, dari sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 ya. 2 segitiga. Terus di sini juga 1, 2, 3, 4. Berarti ada 3 ya. Satu lagi 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Jadi tadi ada 1, lalu 2, 3, dan 4 ya. Tambah 5 ya di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 5 ya yang ke sini.
Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ada 6 ya. Jadi ini yang menghadap ke sini 1, kemudian yang menghadap ke sini 2, 2, 3, 4. Ditambah ini 5 dan 6. Jadi ada 6 ya. Nah, berarti ada 26 ya. Tidak ada di pilihannya ya. Oke, baik. Ya, berikutnya kita masuk nomor 5. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya, langsung ditanyakan. Nah, ini nomor 5. Biasanya di soal itu ada simbol ya, ada simbol, ada lambang. Nah, lambang itu memiliki arti di situ ya. Nah, arti dari ini artinya. Apa lambang ini artinya? Artinya dia memiliki nilai X kuadrat min 10 jika X-nya lebih besar dari 4. Jadi misalnya 5 X-nya. Kalau 5 berarti dia pakai ini ya. Nah, tapi kalau dari min 1 sampai 4, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, maka dia menggunakan rumus fungsi yang kedua, yaitu X plus 14 dibagi X min 6. Jadi kalau misalnya di sini berapa sih? 3 ya. 0, 1, semua pakai sini. Nah, tapi kalau kurang dari 1, berarti kurang dari 1 itu mulainya dari minus 2 ya. Atau minus 3 dan seterusnya, maka nilainya menjadi 3X tambah 20. Oke. Sekarang kita lihat di sini ada berapa bentuk sih bilangan yang kita cari sesuai lambangnya itu dari mulai garis kita lihat. Nih, garisnya berarti ada 3, berarti 3 kali kita menghitungnya ya. Ini kan garisnya nih ada 3 ya. Nah, kurungnya juga ada 3 kan, berarti sebenarnya di dalam bilangan itu masih ke dalam lagi kayak kita membuka bungkus kado ya. Bungkus yang pertama paling dalam, bungkus yang pertama paling luar, terus setelah dibuka bungkusnya dapat bagian kedua dan buka lagi bungkusnya nanti dapat yang ketiga. Jadi kalau di sini kita bungkus yang paling dalam yang kita kerjakan dulu ya, yaitu berapa? Yaitu 5. Nah, ini ya, yang ini dulu ya, yang paling kecil ya. Yang paling dalam baris 1 ya, garis pertama gini. Nah, ini nilainya berapa? Ya masukkan aja 5 kuadrat, yang ini yang dipakai minus 10 gitu kan? Berarti 25 dikurangi 10 jadi 15. Berarti nilai yang paling dalam itu 15. Nah, kemudian di 15-nya itu dikurungin lagi dengan minus 11 kurung gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk kurung simbol yang keduanya. Ternyata setelah dihitung berarti nilainya T4 gitu ya. Nah, dari 4 ini kita pakai nomor 2 karena sama dengan 4. Maka nilainya 4 ditambah 14 dibagi 4 dikurangi 6 gitu ya. Nah, 18 dibagi minus 2, berarti hasilnya minus 9. Nah, setelah minus 9, maka kurung yang keduanya itu sudah kepake, tinggal kurung yang ketiganya, yaitu berarti minus 9 ditambah dengan 7, seperti itu. Nah,
Dari sini tinggal kita hitung. Oh, ternyata nilainya sama dengan negatif 2. Ya. Kalau negatif 2 berarti kurang dari negatif 1. Maka kalian tinggal mengganti X-nya dengan min 2. Tapi rumus fungsinya 3X plus 20. Jadi 3 kali minus 2 ditambah dengan 20. Ya. Jadi minus 6 ditambah dengan 20 sama dengan 14. Oh, berarti nilai akhirnya adalah 14 ya. Ini nilai fungsi yang domainnya itu berbeda-beda ya. Oke. Ada pengelompokan nilai domainnya ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Boleh langsung ditanyakan atau boleh ditulis di kolom chat ya. Bagi teman-teman yang baru masuk di kelas, kalian boleh membuka halaman 122 ya, karena ini masih ada yang baru masuk juga. Baik, kita lanjutkan soal nomor 6 sampai dengan nomor 8 ya. Soal apakah ini? Nah, jadi sebenarnya di PK itu lebih kepada pengetahuan materi kita yang kita pelajari ya selama di sekolah menengah atas ya atau di SMK ya. Baik, grafik fungsi kuadrat ya, yang pasti ini fungsinya fungsi kuadrat. Berpotongan di dua titik berbeda. Titik K dan titik L. Garis M melalui kedua titik tersebut. Berarti kalau mencari M itu adalah gradien. Melalui butuh gradien ya. Gradien nantinya kalau misalnya kita ditanyakan garisnya. Berarti kita butuh gradien. Oke. Yang pertama yang dimaksud dengan berpotongan itu bisa terjadi pada dua. Ini karena parabolanya satunya terbuka ke atas, satunya terbuka ke bawah, bisa terjadi seperti ini, bisa juga terjadi seperti ini, ya, berpotong. Kok bisa? Iya, karena yang satunya A-nya negatif. Kalau A-nya negatif, berarti salah satunya adalah terbuka ke bawah. Ya, ini gradien. Nilai A-nya positif terbuka ke atas. Jadi dia bisa terjadi berpotongan pada satu titik, bisa juga di dua titik. Tapi kalau yang ini udah dijelasin bahwa dia berpotongan pada dua titik. Berarti ada titik L dan titik K ya di sana. Nah, cara mencari titik potongnya yang mana? Karena titik itu milik keduanya, kalian boleh menyebutkan bahwa Fx itu ya sama dengan Gx karena titiknya itu titik yang berpotongan tadi milik F juga milik G-nya si titiknya ya. X-nya titik itu kan XY ya. Jadi kita nyari X-nya dulu. Nah, ini tinggal disamakan aja, nanti kita boleh dikumpulkan jadi satu ruas sehingga persamaan kuadratnya nanti bergabung ya. Jadi di sini jadi 2, 4-nya pindahin ke situ jadi min 2, lalu 9-nya jadi minus 12 ya. Nah, dari sini kalian boleh juga menyederhanakan, misalnya masih kesulitan untuk memfaktorkan. Oke, kita bagi 2, sehingga di sini jadi 6. Nah, kalau sudah kecil kan lebih mudah ya memfaktorkannya. Yuk, difaktorkan berapa kali 6? Kali 6, 1 kali 6, 2 kali Min 3 3. sama Ya. 2. Min 1 berarti yang satunya minus 3 ya. Oke, kalau nanti salah boleh dikoreksi. 3 dijumlahin jadi minus 1 dikali jadi minus 6. Oke, kita sudah betul berarti X-nya ada 2 tadi. X yang pertamanya adalah 3, X yang keduanya adalah negatif 2 ya. Nah, katanya di sini A-nya itu A di sini
A di sini lebih kecil daripada C, ya. Berarti nanti yang mana yang disebut A? Yang ini yang disebut A, ya. Yang ini disebut dengan C-nya. Gitu, ya. Karena A-nya kurang dari C. Jadi yang A-nya adalah min 2. Jadi kita sudah memiliki titik. Cuma pasang D-nya berapa, D-nya berapa. Nah, tinggal dimasukkan aja ke salah satu. Ya, boleh ke F, boleh ke G-nya. Jadi kita cari C, temennya adalah D. Nah, D-nya itu adalah dimasukkan, tiganya substitusi ke F-nya atau ke G-nya. Yang mana yang gampang ngitung ke F dong, ya. Karena positif. Kita masukkan 3. Nah, hitung aja 9 ditambah dengan 6, 15. 15 dikurangi dengan 3 jadi 12. Ya. Kalau misalnya nanti butuh lagi, langsung aja kita cari B-nya sekalian. Boleh ke F lagi? Boleh ya. Jadi 4 ke sini ya, masuk ke sini ya. 4 ditambah 4, 8. 8 dikurangi, terbalik Ibu ya. 4, ini kan ada negatif ya. Jadi 4 dikurangi 4 ya. 0 dikurangi min 3. Jadi sama dengan min 3. Nah, di sini kita sudah punya pasangan ya. Antara A dengan B dan C, terbalik. A dengan B, C dengan D. Berapakah nilai D? Nah, D adalah nilai F3-nya ya. Kita dapat ini. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, jadi kalau kita lihat titiknya sudah ketemu. Kita cari gradien M. Gradien itu adalah sebuah kemiringan garis ya. Kemiringan garis itu minimal kita punya 2 titik atau ada garis lain ya. Yang jadi garis dan titik ya. Nah, kebetulan ini untuk mencari gradien kita sudah punya 2 titik. Tadi K-nya berapa? K-nya min 2, min 3 ya. Betul? Terus L-nya berapa tadi? L-nya 3 dengan 12. Begitu? Ya. Ada pertanyaan atau apa? Nomor 1. Oke, kita lihat. 12. Oke, ya. Makasih. Rasa. Nah, berapa gradiennya? Masih ingat mencari gradien? Gradien itu adalah delta Y, delta selisih ya. Kalau kita di dalam fisika itu jarak ya. Jarak dari ada titik awal, titik akhirnya. Nah, ini kita boleh kurangi Y-nya. Siapa yang jadi Y1-nya boleh. Delta dikurang. Berarti Y-nya 12 dikurangi dengan minus 3. Ya, dibagi X-nya 3 dikurangi minus 2. Berarti 15 dibagi 5. Ya, hasilnya adalah positif 3. Jadi gradien M-nya adalah positif 3. Seperti itu. Apakah ada yang masih bingung? Boleh bertanya. Ya. Berikutnya. Nah, garis Y sama dengan PX tambah Q. Ya. Ingat, garis itu secara umum itu bentuknya ada yang Y sama, ada menuliskan begini. Nah, ini secara umum. Tapi kalau dia mau pakai PQ, boleh-boleh aja ya. Ada juga yang menuliskan begini, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini hanya bentuk-bentuk aja ya. Yang penting ada gradiennya garis tersebut. Nah, di sini yang jadi gradiennya adalah P. Nah, garis ini bukan garis yang tadi ya. Garis yang tadi M-nya adalah 3. Sedangkan Y sama dengan PX plus Q itu gradiennya P ya. Nah, karena garis itu sejajar, apa katanya? Sejajar. Nah, kalau dia ngomong sejajar, berarti gradien garis 1 itu sama persis dengan gradien garis 2 ya. Ini kalau ngomongnya sejajar. Kalau tegak lurus,
Nah, kalau garis G1 tegak lurus G2, maka gradiennya saling berkebalikan. Tandanya berbalik jadi negatif dan bilangannya pun dibalik ya. Nah, ini kalau dia tegak lurus ya, sekalian aja dijelasin. Nanti kalau ketemu lagi soal kayak gini, ada hubungan garisnya tegak lurus, kita tidak ada masalah. Nah, karena sejajar berarti kalian sudah punya sebenarnya P-nya itu ya. Oke. Ulangi. Karena dia sejajar dengan garis M tadi, maka kalian sebenarnya sudah tahu gradien garis Y sama dengan PX plus Q-nya. Atau P-nya udah tahu. P-nya 3. Kenapa 3? Nah kan M-nya 3 ya. M itu gradiennya 3. Garis M itu memiliki gradien 3 ya. Jadi P-nya 3. Lalu mencari nilai P tambah Q-nya, kita cari garis substitusi ke persamaan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini persamaan garis secara umum ya, diketahui titik dan gradiennya ya. Ulangi. Persamaan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ini adalah persamaan garis jika diketahui gradien dan titiknya ya, titik salah satu titiknya diketahui. Nah, titiknya sudah ada. Titiknya berapa? 2, min 1. Berarti X1-nya 2, Y1-nya min 1. M-nya ya ini tadi, P itu tadi. Ya. Nah, jadi kita masukkan Y minus negatif 1 sama dengan P X minus X minus 2. Gitu ya. Oke. Nah, tinggal diselesaikan. Berarti Y plus 1 sama dengan 3X minus 6. Y sama dengan 3X minus 7. Begitu ya. Nah, kelihatan kan P-nya berapa, Q-nya berapa. Gitu ya. Oke. Kan P-nya, ya ini tadi PX plus Q. Jadi P-nya 3, Q-nya minus 7. Kalau dijumlah sama dengan minus 4. Ya. Jadi P tambah Q sama dengan minus 4. Oke. Nah, semoga jelas apa yang disampaikan. Kalau masih ada yang bingung, boleh ditanyakan. Ya. Gimana? Siap, dilanjutkan. Oke, ya. Teman-teman yang baru hadir, ya, mungkin tadi ada keperluan dulu. Kalian boleh buka halaman 100. Sekarang sudah 122, 23 ya. 122, 23. Oke. Kita lanjutkan lagi dengan soal nomor 9 sampai 11 ya. Nah, ini bangun ruang. Suatu limas, jadi ini yang nampak ini adalah limas. Kata limas itu berarti dia merupakan bangun ruang dengan memiliki dindingnya atau sisi tegaknya berupa segitiga ya. Gimana bentuknya? Oke, kita boleh ilustrasi ya. Ilustrasinya kita gambarkan seperti ini ya. Nah, ini jadi sisi tegaknya berupa segitiga ya.
kita boleh kasih putus-putus menunjukkan bahwa itu posisi di belakang, termasuk ini juga. Misalnya mau dihapus. Nah, ini adalah limas ya. Hapus semua ya. Oke, nggak apa-apa. Ini misalnya kita, nah ini bagian depan. Nah, ini limas segitiga ya. Ada juga limas segi empat ya. Ini limas segi empat. Ini misalnya seperti itu. Ini namanya limas ya. Yang harusnya putus-putus ya. Oke. Nah, itu artinya limas itu bangun ruang di mana sisi tegaknya berupa segi tiga ya. Oke, sampai sini. Ya. Nah, di sini limasnya adalah limas segitiga ya. Rumus luas limas itu sebenarnya rumus luas limas itu pakai sepertiga. Sepertiga luas alas kali tinggi ya. Tingginya tinggi limas ya. Nah, sepertiga kali luas alas. Alasnya tergantung, ada segi 4, segi 3, segi 5, segi 6 ya alasnya. Jadi nanti kita menghitung luas bidang. Bidang datar juga bentuknya bisa tadi segitiga, segi 4, segi 5 ya. Oke, nah ini Ibu perbaiki dulu segitiganya. Kita ambil yang tegak ya. Tapi ini kelihatanlah tegak ya. Anggap aja dia tegak. Ya tegak itu berarti ada garis tinggi di sini ya nantinya. Nah, di sini ada garis tingginya. Ini T-nya ya. Kalau ini udah jelas, kalau segi 4 itu kelihatan. Ini T-nya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Koordinat-koordinat titik sudut segitiga yang alasnya tadi, jadi alasnya itu ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya, gitu ya. Nah, kemudian jarak B ke sisi AC gitu. Jarak B ke sisi AC. Kita lihat koordinat. Kalau koordinatnya sama di X-nya atau di Y-nya, berarti itu ya garisnya tegak lurus ya atau lurus ya. Nah, jadi tidak miring ya. Nih, jadi di sini -2, di sini juga -2. Nah, berarti garis itu sebenarnya ditarik ke atas aja kalau dalam koordinat kartesius ya. Jadi kita melihat panjangnya dari nilai panjang itu kita ukur dari delta ya. Ya, jadi selisih ya. Jadi kalau kita hitung berapa ini? 3 dikurangi dengan panjangnya ya. 3 dikurangi dengan -5. Berarti ini T 8 ya. Nah, ini T panjangnya 8 ya. Nah, karena ini lurus, kalau kita nyari jarak, ya tarik aja garis tegak lurus dari titik itu ke garis yang di depannya, yang ditujuknya. Ya, jadi ini tinggal kita tarik aja garis lurus ke sini. Nah, kita tinggal hitung aja. Ini pasti harus kita cari tegak lurus ya. Yang kita cari koordinatnya otomatis sama, yaitu apanya? Yang kita cek adalah 1. Di sini 1 nih. Nah, di sini 1. Jadi, kalau kita lihat, ini dari -2 sampai 4. Ya, kan ini koordinatnya kan 1 itu Y-nya ya. Berarti di sini ada -2. -2,1. Jadi jarak dari -2,1 sampai ke 4,1 yang dilihat adalah X-nya. Jadi 4 dikurangi -2. Jadi 6 ya. Jadi ini T6. Nah, jadi berapakah B ke sisi AC? Ya jawabannya 6 ya. Oke, kalau sudah luas daerah segitiga ABC.
Karena ini saling tegak lurus, ya tinggal dihitung luas segitiga biasa, ya. Luas segitiga biasanya, kalau kita lihat di sini, kita tulis ulang. Ini 8, ini tingginya 6, ya. Jadi luas segitiganya setengah alas kali tinggi, ya. Kita coret dulu. Nah, ini 4. Berarti 24 luas segitiganya. Begitu ya. Nah, kemudian tinggi limas tersebut. Kan tinggi itu ini, tinggi limas itu T ini ya. Nah, tinggi limas itu T-nya. Alasnya udah tahu belum? Udah tadi luasnya berapa? 24. Tinggi limasnya berarti sama aja kita menghitung tinggi itu dari keterangan volume limasnya. Tadi 1/3 kali luas alas, luasnya segitiga kali tinggi limasnya. Ini kita ketahui 96, kemudian ini 1/3. Luas alasnya tadi berapa? 24, oke. Tingginya berapa tadi? Belum tahu. Tadi 6 tadi bukan tinggi limas, tapi tinggi segitiga. Oke, ini kita bagi 8 ya. 96 dibagi 8, berarti T-nya 12. Ya, T apa ini? Tinggi limas. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk soal 9 sampai 11 ya. Nah, jadi jangan apa? Tertipu oleh gambar ya. Yang penting datanya yang kita lihat. Untuk menghitung luas, menghitung volume misalnya ya, karena kan kalau gambar itu kita tidak nampak ya karena dimensi 2 ya. Oke, boleh kita lanjutkan teman-teman? Boleh ya. Nah, sekarang faktor persekutuan. Apa sih faktor persekutuan? Faktor persekutuan itu berarti nilai yang bisa membagi dari kedua bilangan itu bilangan yang sama ya. Jadi pembaginya itu sama gitu. Itu persekutuan ya. Contoh misalnya 16 dengan 18 itu berapa faktornya gitu. Faktor persekutuannya berapa? Bisa dibagi 1, tapi 1 itu bukan faktor persekutuan. Bisa dibagi 2? Bisa. Ya, dibagi 2 berapa nih? 8, 9. Nah, gitu ya. Bisa dibagi 2 lagi? Nggak ada. Ya ini persekutuannya berarti cuma 2. Ya. Oke, persekutuannya. FPB ya, kalau kita lihat. Pembagi terbesarnya. Nah, kalau misalnya Ibu ganti bukan 16, misalnya di sini 20. Kok 20? Ya, ini 20. Nih, 20. Misalnya tadi 20. Saya udah bagi 2 nih. Bisa. Oh iya, bisa. Berarti bisa 2. Bisa lagi ya. Berapa? 4 sama 5 ya. Nah, berarti 2 kali 2, pembaginya 4 ya. Bisa 2, bisa 4 gitu ya. Persekutuannya bisa 2, bisa 4. Kalau FPB berarti 4. Kalau faktor persekutuan bisa 2, bisa 4 gitu ya. Nah, sekarang kita mencari faktor persekutuannya. Jadi bisa beberapa jawaban nantinya ya. Oke, untuk yang 39 ini boleh kita tulis gimana? Kan ada pangkat 2 sama pangkat 1 ya. Kita keluarin aja namanya faktor. Apakah dia nanti jadi persekutuan? Belum tahu ya. Nah, di sini 1 ya. Oke. Kalau yang 45 dengan 15 45
45 dengan 15. Lihat itu bentuknya yang gimana? Yang kemarin yang kita pelajari A kuadrat min B kuadrat. Berarti kalian boleh nulis gimana? A kuadrat min B kuadrat. 45 kuadrat min 15 kuadrat. Boleh ditulis gimana? Amin Oke. B kali A plus B. A min B, A plus B kan? Oke, berarti 45 tambah 15. Satu lagi 45 kurang 15. Oke. Ini berapa ya? 60. Ini berapa ya? 30. Oke. Udah nampak belum? Kalau ini kan 40 ya. Nah, 40 kali 39. Kita boleh lihat 39 itu sebenarnya boleh pecah lagi nggak? Boleh. Berapa? 13 kali 3 kali 40 kan? 40 boleh dipecah? Boleh. 10 kali 4 boleh. 8 kali 5 boleh. Gitu kan? Nah, ini juga sama. Kalau kita pecahin jadi 6 boleh. Kali 10 boleh. Kali 3 kali 10. Yang tampak sama sekali, tanpa sekali. Ini berapa? 4 kali 10 ya. Berarti kalian boleh mengatakan bukan persekutuan terbesar ya. Persekutuan aja. Berarti yang terlihat 10 ada. Ada. 12 ada nggak 12? Ini ada nih 12. Ini bisa dikeluarin 5 atau 6-nya jadi 3 kali 2 kali 10 kali 3 kali 10. 10-nya boleh jadi 2 kali 5 gitu kan? Berarti ini ada 4 nih. Kali 3 ya. Atau kali ini. Berarti 12 ada. 60-nya bisa 20 ada banget gitu. 30 ada banget ya. Ada. Oke, berarti semuanya ada. Jadi 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi ada faktor persekutuan, ada faktor persekutuan besar ya. Kalau besar itu berarti dicari yang terbesar. Oke, jelas? Semoga jelas. Kalau tidak boleh diangkat apa? Tangannya ya, resen. Oke. Tidak ada mas. Ingat persekutuan itu banyak jawabannya, tapi persekutuan terbesar itu ada satu saja ya. Jadi pembagi terbesarnya. Oke. Lanjutkan nomor 13-nya. Fungsi Q X gitu ya dengan variabel X itu berarti fungsi Q X memenuhi pertidaksamaan. Pertidaksamaannya itu dilihat itu ada yang lebih kecil, ada yang pakai lebih kecil sama dengan ya untuk X di antara 2 dan 5. Nah, di antara pilihan berikut nilai Q-nya di X sama dengan 3. Berarti memenuhi ya. Kalau X-nya 7 itu enggak memenuhi ya. Misalnya dia bertanya X-nya sama dengan 7, jawaban kita apa? Tidak bisa dijawab. Ya, tidak ada aja. Gitu. Kenapa? Kan di sini dibatasi dari 2 sampai 5. Kalau dia nanya 7 enggak ada jawabannya. Tidak dipakai rumus ini ya. Karena ini hanya berlaku untuk apa tadi? Untuk X-nya di antara 2 sampai 5. Nah, ternyata X-nya ditanya 3 berarti berlaku ya. Nah, di antara 2 sampai 5. X-nya 3 berlaku. Nah, maka yang kita masukkan apa di sini? Q-X-nya ya Q3 berarti ya. Di sini ada Q3 ya. Q apa G? Bu? Suka padahal ibu teh nulis Q kecil ya ini teh. Ada yang nanya Q apa G gitu. Oke, kita coba ganti aja. Nah, ini Q kecil ya. Nah, Q X ya, Q3 itu diantaranya berarti tinggal kalian masukkan aja. Sini jadi 3 gitu. Tuh.
Terus di sininya juga masukin 3 ya. Kan memenuhi tadi plus 10 per 1, 3 kurang 1 ya. Jadi Qx-nya berapa? Q3-nya berapa? Ini 9 dikurangi 6, 3 berarti di sini 15 ya. Kemudian yang sebelah kirinya 16 dibagi 2 berarti 8 ya. Mana yang tidak mungkin? Ayo, mana? Ayo. Boleh kasih jawaban. Yang tidak mungkin itu berarti yang tidak masuk di antara itu ya. 8. Oke. 1 dan 3. Nah, ya, ini nggak mungkin ya, ini juga nggak mungkin. Ini udah bablas lewat. Kalau ini nggak masuk ya, karena kurang dari nggak pakai sama dengan. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Seperti itu. Oke, makasih yang udah di kolom chat 8 dan 16. Seperti itu ya. Oke. Semangat. 14. Ini soal apa ini? Trigonometri. Kaitannya dengan yang udah lupa, itu kaitannya dengan konsep dari perbandingan sisi-sisi pada sebuah segitiga siku-siku. Segitiganya siku-siku, bukan segitiga sembarang ya. Jadi pengertian apa itu sin, apa itu cos, apa itu tangen, apa sekan, apa kosekan, apa kotangen, ya. Ini kaitannya dengan perbandingan sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Ada sisi tegak, ada sisi miring, ya. Oke, sin itu demi, depan bagi miring, cos itu sami, samping bagi miring, tan itu desa, depan bagi samping. Ini mengingatkan aja ya, review. Sekan apa sekan? Sekan itu kebalikan dari cos. Kalau cos tadi apa? Samping miring, berarti dia miring samping. Kosekan kebalikan dari sin. Berarti kalau sin itu depan miring, kalau ini miring depan. Kotangen kebalikan tangan. Tadi depan samping, jadi samping bagi depan. Ibu nggak nyebut bagi ya, karena terlalu panjang. Oke, kalau sudah berarti kita lihat di sini D-nya itu berarti 5 ya. Nah, di sini mi-nya itu miring berarti 13. Gambarnya harus menghadap ke kanan segitiganya enggak. Yang penting ada sudutnya di sini. Sudutnya apa selalu di bawah? Boleh yang di sini ya. Yang penting depannya depan sudut 5/13. Otomatis pakai Pitagoras ini dapat ya 12. Gimana 12? 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat ya. Jadi dapatlah 12. Teman-teman yang lupa nanti cari aja ya. Akar dari 169 dikurangi 25 itu 144 ya. Maka dapatlah 12 ya. Oke, sekarang dia nanya kos. Kos itu samping bagi miring. Nomor 1 betul nggak? 12, 13. Sampingnya ini tadi ya. Samping sudut. Samping siapa? Samping aku. Beda lagi. Samping sudut berarti 12. Oke. Nah, Bu, ini Bu bingung. Nanti dulu. Nanti barengan sama yang nomor 4-nya. 3 kali tangan. Tangan teh apa tadi? Tangan itu desa. 3 kali 5/12. Apakah lebih besar dari 1? Iya dong, 15 bagi 12. Berarti iya betul. Nah, kalau 1 sama 3 betul, kita tinggal nyari nomor 4 ya. Nggak usah dicari semua. Kalau 1, 3 udah betul, 4 betul, pasti semuanya betul ya.
Kalau salah berarti tinggal 1/3. Duanya dicek, Bu. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Kita cari 4 dulu. Apa sih maksud sin 90 min? Nah, kalau di depan itu ada 90, 270 yang bukan kelipatan dari 180, maka sinnya berubah menjadi pasangannya. Sin pasangannya sama apa? Sama cos. Sekan sama apa? Kosekan. Tangen sama apa? Tangen sama kotangen. Jadi sin berbalik menjadi cos tetanya. Tapi kalau depannya ini kelipatan 180, bisa 180 plus, bisa 180 minus, maka sinnya tetap sin, gitu ya. Oke, ini mereview ya. Berarti 13 kali cos theta. 13 kali, apa tadi cosnya? 12/13. Nah, apakah sama dengan 5? Pertanyaan ya. Ternyata salah ya. Hanya 12 sama dengan 5, berarti salah. Nomor 4 salah. Waduh, berarti harus nguji nomor nomor 2. Tapi kita udah tahu ya pengalamannya. Kotangen temennya apa? Kalau depannya 90 berarti kotangennya ganti. Jadi tangen. Ya. Nah, tangen teta. Tangan tadi apa? Desa. Depan sudut bagi samping sudut. Oh, berarti benar. Jadi 1, 2, dan 3. Jawabannya A, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ibu cek ke sini dulu. Mohon ada yang memberi jawaban. Kalau Ibu bertanya misalnya kos 270 min theta. Nilainya berapa? Ada yang mau ngasih komentar? 270 min theta. Jadinya apa? Cos temennya apa? Kosek. Nah, sin. Cos sama sin. Sekan sama kosekan. Tangen sama kotangen. Nah, ini tinggal ditulis sin theta. Cuma ada bedanya. Kalau tadi kita bicara di kuadran 1. Jadi ada pengaruh dengan tanda positif dan negatif. Tapi kalau kita bicara sudah lebih dari 270 itu udah masuk kuadran ketiga ya. Berarti di sini tambahin min. Karena di sini ada, masih ingat tentang kuadran ya. Di sini positif semua. Di sini sin doang. Di sini tangen aja. Di sini kostok. Nah, jadi yang punya wilayah itu sin di sini yang positif ya. Kalau kuadran 1 itu semuanya. Tadi makanya semuanya positif ya. Tangen, sekan, kosekan, kotangen. Nah, kalau ini dengan pasangannya ya, berarti tangen akan menguasai tanda positif di kuadran ketiga. Kalau kos di kuadran keempat. Selain yang ditulis, dia memiliki nilai negatif. Jadi kalau Ibu nanya, sin 180 ditambah theta. Oh, depannya 180, maka dia tetap sin theta. Tapi tandanya sudah di kuadran ketiga, maka nilainya harus diberi tetap tanda minus ya. Sinnya nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Tadi mah cos jadi sin gitu. Karena depannya menggunakan kelipatan 180 ya. Oke. Bu, 360, iya itu kelipatan 180 juga. Oke. Kalau 90 bukan kelipatan 180 ya. Jadi harus berubah tandanya, berubah fungsinya. Sin jadi cos,
Kos jadi sin. Tangen jadi kotangen. Sekan jadi kosekan. Dan sebaliknya. Oke. Bagaimana? Ya. Yang ingat, alhamdulillah tambah matang. Yang masih bingung boleh semakin ada pencerahan ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nomor 15. Persegi panjang ABCD memiliki sisi 6. Persegi ya, bukan persegi panjang ya. Persegi. Oh, kalau persegi berarti kita katakan semua sisinya sama panjang. Ya, udah begini ya. Nah, ini namanya persegi. Semua sisinya sama. Ini 6 ya, katanya 6. Nah, titik E merupakan titik tengah dari sisi CD. Nah, di sini ada C ya, titik tengahnya. Kita beri warna baru. Nah, ini tengah-tengah ya, CD. Ada E. F berada di ruas garis AE. Kita tarik itu garis ya. Jadi kalau bangun ruang, bangun bidang itu lebih baik dibuat sketsanya ya. Nah, di sini ada F katanya. F berada di ruas garis AE sehingga terbentuk segitiga ABF. Nah, kita cari aja terserah dia, pokoknya dia di mana? Di sini di AE ya. Kita beri nama F ya. Kita beri nama F. Oh, keliling. Oh, di sini ada. Keliling ABCD adalah K1. 4 kali 6 ya. 24. K2 adalah keliling segitiga ABF dengan keliling K2 ya. K2 itu berarti AB ditambah BF ditambah FA ya. Nah, AB-nya 6 ya. BF-nya berapa? Kita nggak tahu ya. Kemudian ini FA-nya juga kita nggak tahu. Nah, pertanyaan, apakah K2 dibagi dengan K1 itu nilainya 1? Nah, pertanyaan kita apakah AB dengan AB-nya udah ada, ini nilainya apakah nilainya 18 gitu ya? Supaya sama dengan 1 tadi ya. K2-nya. Ini pertanyaan, bukan nilai yang ditentukan ya. Berapa nilainya? Kalau kita katakan dia sama, berarti dia harus 18. Apakah P lebih besar? Apakah P lebih kecil? Ya. Kalau kalian secara logika nilainya gimana? Apakah K1 mencapai nilai 18? Kira-kira segitiga itu berapa sisinya? 3, ya. Mungkin kan nilainya? Kalau kita lihat caranya, ini kan 6 ya. Berarti ini 3. AE-nya dapat nggak dihitung? Bisa dihitung nggak AE-nya? Paling panjang berapa? AE-nya itu paling panjang akar dari 36 tambah 9 ya. 36 tambah 9, 45 ya. 45 itu dikeluarin 9 kali 5, berarti 3 akar 5. Nah, 45 ya. 3 akar 5 itu sekitar 3 kali 2, ya, 67 lah.
6 tambah 7, 13. Baru 13 ya, sedangkan ini juga kalau kita lihat paling jauhnya itu di sini. Nah, paling jauhnya itu BE, gitu ya. Nah, ini aja berapa tadi? 6 ya. Ini paling jauhnya itu tadi sama 3 akar 5. Ya, sama ya. Karena ini tengah-tengah kan. Nah, berarti paling jauhnya itu sekitar 6. 6 tambah 6 tambah 6, berarti 18, sekitar 20-an. Berarti K2 per K1 itu lebih kecil daripada 1. Ya, gitu. Kualitas P lebih kecil daripada kualitas Q, karena Q itu otomatis kita harus mencari 24 per 24 ya. K1-nya harus 24 ya. Seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa berhitung, tapi kita bisa memprediksinya ya. Tepatnya berapa ya nggak bisa. Kita harus hitung PF-nya di mana dulu. Tapi paling kalau kita lihat ini teh berada di antara ini, paling jauhnya ke AB atau ke AI ya. Kalau 6 juga ini teh 6 kali 3, 18. Kalau 3 akar 5, 2 koma, ya jauh-jauhnya ya. Itu 2,5, 7,5, 15 tambah 6, 21 ya. Oke. Sip. Ada pertanyaan? Belum. Oke. Kita lanjutkan lagi dengan nomor 17. Nah, ini juga sama, tidak bisa berhitung tepatnya ya. Tapi kita bisa memprediksikannya ya. Gimana memprediksikannya? Iya, memprediksikannya harus benar juga ya. Oke, yang pertama karena di sini ada E, D, E, kita ganti. Ini hanya membuat kita jadi sebenarnya ngitung DE juga nggak apa-apa. Kan D-nya X ya, E-nya Y gitu, F-nya Z. Jadi dia bertanya Z kuadrat. Jadi membuat kita biar ada berpikir rumitnya. Padahal ya hitung aja DE aja gitu kan. Nanti baru ganti jadi Z boleh, atau ganti dulu semuanya jadi X, Y, Z, silahkan ya. Itu hanya simbol aja. Nah, sekarang kita coba ini. Kalau kita lihat dari dua persamaan ini, kita punya apa sih? Punya F sebenarnya ya. Kalau dieliminasi D plus E sama dengan 2, atau substitusi lah. Nah, ini kan F ya. 7 gitu. Nah, ini kan udah 2 ya. Nah, berarti F-nya ketemu dong. F-nya berarti 5 ya. F-nya 5. Nah, kalau misalnya dia bertanya Z kuadrat, F itu Z tadi ya. Ini sama dengan Z ya. Z-nya itu kan sama saja 25 ya. Jadi kuadratin 25. Nah, apakah X, oke, ini kita ganti. Z kuadrat minus X kuadrat minus Y kuadrat itu, karena X, Y-nya itu tidak bisa kita cari sendiri-sendiri, kita boleh nuliskan begini. Ya, karena itu kan variabelnya T hampir-hampir sama ya. Kalau kita lihat. Nah, ini. Kita boleh kurungkan aja nih. Ya, gitu ya. Nah, ini pertanyaannya. Ini udah tahu tadi 25. Nah, apakah ini bernilai 1 gitu? Apakah lebih dari 1 gitu ya? Nah, ini kalau kita kembalikan ke XY-nya biar nggak pusing. Ini nilainya 2 gitu. Kemungkinan nilai 2-nya itu berapa saja? 1 tambah 1. Nah, gitu logikanya. Kalau enggak 1 tambah 1, ya berarti 0 tambah
2 gitu kan? Kalau dikuadratin, kalau dijumlah tetap 2. Nah, kalau dikuadratkan, ya ini kalau dikuadratkan jadi 4 ya. Jadi 4, ini jadi 4 gitu ya kalau dikuadratin ya. Nah, misalnya Ibu kuadratin. Kan sama aja ini dikuadratin ya. Tapi tidak otomatis ini T X kuadrat ditambah Y kuadrat itu ini betul sama dengan 4. Tapi ini mah tidak sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu salah nulis. X tambah Y kuadratnya di luar dulu. Nah, ini T kalau dikuadratin bisa langsung jadi 4 ya. Tapi hasil kuadratnya itu enggak jadi E kuadrat. Ini T ada pengurangnya gitu. E plus ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita mengambil asumsi 1 tambah 1 memenuhi ini ya nilainya memenuhi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kali 1 kuadrat. Betul ya. Ini memenuhi. Tapi kalau 0 sama 2 enggak memenuhi. 0 tambah 2, 4 kurang 0. Oh, memenuhi juga. Nah, berarti kemungkinannya 1 dengan, jadi ada nilai ini T berarti sama saja dengan 4. Ya, betul berarti dua-duanya boleh. Tapi untuk khusus ini ya, kalau yang lain belum tentu gitu. Angka lain gitu ya. Nah, kalau angka lain belum tentu. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat itu tetap nilainya 4. Boleh disimpulkan 4. Untuk khusus tadi, ya 1 sama 1 tadi ya nilainya. Kalau nilai lain belum tentu ya. Misalnya 3 itu belum tentu sama ya. Nah, berarti kalau kita lihat 25 itu dikurangi dengan 4. Otomatis nilainya 21. Berarti P-nya lebih kecil daripada Q. Ya. Jawabannya lebih kecil. Sudah? Sampai situ? Ada yang masih ragu-ragu. Nah, jadi di sini permainannya, konsepnya huruf ya. Jadi kalian boleh hurufnya, variabelnya dengan XY dulu, XYZ dulu supaya nggak pusing ya. Kemudian kita boleh lanjutkan nomor 18-nya. Data, nah ini tentang apa? Statistika ya. Ada istilah-istilah di sini yang pernah kita pelajari juga pada saat kita di sekolah atau pada saat yang kemarin ikut juga SSC. Ini ada ya. Rata-rata. Apa rata-rata? Rata-rata itu jumlah data dibagi banyak datanya ya. Jumlahin datanya. Kemudian apa itu jangkauan? Jangkauan data tertinggi dikurangi data terendah ya. Apa median? Data tengah setelah diurutkan. Jadi kalau bentuknya kayak gini kita nggak bisa mengatakan median. Median itu setelah terurutkan ya. Jadi mau nggak mau kita tulis dulu. Nah, kita boleh nanti U-nya di mana? Nah, U-nya setelah ini kita urutkan. Kita cari dulu rata-rata itu kan sama saja jumlah data, jumlahin 4 tambah 7 tambah 2 tambah 6, 19 ditambah dengan U dibagi 5 gitu ya. Hasilnya jadi 6. Nah, dari sini ketemu U-nya berapa? 30 dikurangi 19. Kali silang ya. 30 kurangi 19 berapa? 11. Oke. Konsentrasi ya. Minum dulu yang udah hilang konsentrasinya. Biasanya karena kepikiran yang tadi suka jadi
pusing. Ya udah, yang lalu biarin berlalu dulu ya. Nanti dibuka lagi catatannya. Nanti Ibu kirim catatannya ya, seperti kemarin. Kemudian jangkauan. Nah, karena U-nya sudah 11, urutkan sekarang. Berarti datanya 2, 4, 6, 7, 11. Nah, jangkauan berarti data tertinggi dikurangi data terendah. Jadi kita punya jangkauan 11 kurang 2 sama dengan 9. Oke. Median adalah data tengah. Ada data yang jumlahnya ganjil, ada yang jumlahnya genap. Kalau ganjil otomatis dia berada di tengah, ini median ya. Pasti pada sebuah data. Jadi mediannya 6. Kalau genap, kalau ganjil ya, udah pas. Kalau genap berarti di antara, bagi 2 ya. Oke, udah. Jika selisih itu R itu berarti selisih dari jangkauan kurangi median. Berarti 9 kurang 6, berarti sama dengan 3 ya. Maka berapa nilai R? Ya udah, R-nya 3 ya. Oke. Pengetahuan tentang statistika ya. Masih konsentrasi ya, masih konsentrasi ya. Ada pertanyaan? Oh, Bu, enggak. Oh iya, boleh. jangkauan itu urutan data tertinggi apa maksudnya nilai tertingginya? Nilai. Oh, nilainya. Siap. Tapi kan harus terurut dulu ya, baru ketahuan ya tertingginya ya. Kasih, Bu. Oke. Jangkauan adalah data tertinggi dikurangi dengan data terendah ya. Kalau gimana sih istilah jangkauan itu sudah ada. Oke, baik. Nah, sekarang ini juga sama, kita tidak bisa menghitung, tapi sebenarnya bisa-bisa juga sih, tapi kan A1-nya nggak ada ya. Cuma bedanya ada. Tapi kita bisa sih menuliskan bedanya aja sebanyak berapa gitu ya, 2026. Nah, oke. Apa arti barisan aritmetika? Aritmetika itu barisan yang memiliki selisih antara suku dengan suku berikutnya itu sama, selalu sama. Jadi 2 selisihnya, bedanya. Rumusnya apa? Teman-teman hafalkan? UN. UN-nya berarti A1 boleh dikatakan di situ. Ditambah dengan N min 1 kali B. B itu bedanya. Jadi kalau misalnya kita katakan UN itu dengan A2, berarti kalian boleh mengatakan A1 tambah 2 kurang 1, 1 ya. Berarti 2. Gitu kan? Bisa diterima ini. A3 berarti A1 tambah 3 kurang 1 berarti 2 kali 2. Istilahnya di sini ada 1 kali 2 gitu ya. A3, A4 berarti A1 tambah 3 kali 2 gitu kan logikanya ya. Nah, sekarang kalau A2026 berapa? A1 tambah 2025 kali 2 gitu kan? Gitu. Nah, berarti A2026 ini kalau dikali ini udah 4050 gitu ya. A1 ditambah 4050. Nah, pertanyaannya, apakah A2026 lebih besar dari 4050? Gitu pertanyaannya.
Diberikan dua pernyataan. Pernyataan pertama A26 lebih besar dari 1/1/5. A26 kurang dari 1. Mana yang bisa menjawabnya? Apakah dua-duanya? Apakah kurang dari 1? Apakah dua-duanya? Apakah cukup 1? Sudah bisa menyatakan bahwa jawabannya iya, benar gitu. Iya, salah. Ntar dulu, nomor 18 itu berapa katanya? Kita selisih dari data R/5. Oh iya, betul, betul. Ibu yang salah ya. Iya, betul. Makasih ya. Nomor 18, balik dulu. R-nya kurang ya. R/3 ya. R/5 di sini ya, di sininya. Iya, salah ya. Ya nanya R ya, berarti betul. Jika selisih jangkauan dan median dari data tersebut R/5, bukan R doang gitu. Jadi R-nya itu ya berarti kan di sini R/5 sama dengan 3, maka R-nya iya betul 15 ya. Makasih. Jadi di sini salah tadi, Ibu nulis R doang ya, harusnya selisihnya adalah R/5. Oke, ditambahin ya teman-teman di sini. Makasih. Makasih. Ini tadi sama siapa? Sama Moses. Oh iya, makasih Moses. Sedikit ya. Nah, kita lanjutin lagi ya. Nah, ini katanya jawabannya itu A 2026 itu lebih besar dari 450 kalau A-nya itu lebih besar dari 1/5. Apakah cukup satu saja sudah menyatakan iya, betul gitu ya. Ya, salah gitu. Apakah harus nomor pernyataan 2 saja cukup? Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Nah, kalau kita lihat, kalau kita ngambil nomor 1 saja, apakah sudah bisa menjawab bahwa itu adalah benar atau salah? Ternyata bisa ya. Kalau A-nya 1/5, ini ditambah 1/5 udah lewat belum? Dari 4.000 lebih besar dari 1/5. Ambil aja misalnya 1/4 ya. 1/4 ditambah 4.050. Udah lebih besar dong dari 4.050. Begitu ya maksud dia. Udah benar gitu ya. Bisa terjawab benar. Nah, udah cukup ya pukul 14 karena di sini istirahatnya cuma sebentar-sebentar karena masih panjang lagi. Ibu cukupkan sekian dulu ya, udah jam 14. Terima kasih untuk hari ini. Ibu stop dulu dan nanti akan dikirimkan catatannya ya. Oke, selamat bertemu di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.